Pada kesempatan kali ini, saya akan merecap sebuah film yang didasarkan pada kejadian nyata tentang seorang remaja wanita berusia 17 tahun yang diculik, disekap dan diperlakukan secara tidak pantas oleh si pelaku selama beberapa hari. Dan kasus ini terjadi di Nebraska pada bulan April tahun 2001 silam. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Berlatar pada tahun 2001 di negara Amerika Serikat bagian tengah, tepatnya di Nebraska. Dan kisah ini kita akan berfokus pada seorang wanita cantik berusia 17 tahun yang bernama Anne. Dia adalah seorang atlet olahraga lari. Secara kebetulan di hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya, dia mendapat hadiah dari sang kekasih berupa boneka beruang mini. Di sana, Anne, sang kekasih, dan satu orang temannya yang bernama Kathy janjian untuk nonton bareng di malam harinya, mengingat film yang mereka tunggu-tunggu baru saja dirilis. Sesampainya di rumah, betapa terkejut dan bahagianya dia ketika melihat saudara laki-lakinya yang bernama Tom, yang mana terlihat dari ekspresi Anne dapat kita simpulkan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Akhirnya mereka pun masuk dan makan siang bersama, ditemani oleh ibu dan ayah mereka. Anne memiliki keluarga yang sangat harmonis, terlihat dari perilaku mereka yang begitu peduli satu sama lain. Kebahagiaan Anne bertambah ketika dia membuka sebuah amplop yang berisikan tentang kelulusannya memasuki perguruan tinggi yang selama ini ia impikan. Karena hal itu, dia pun berniat untuk mengabari teman-temannya. Tapi sebelum bertemu dengan teman-temannya, Anne pergi ke sebuah mall untuk membeli sesuatu. Disinilah semua mimpi buruk yang akan dialami Anne. Saat di parkiran dan akan memasuki mobilnya, tiba-tiba datang seorang pria yang tidak dikenal dan menodongkan pistol ke arahnya. Anne sempat memberikan perlawanan dengan cara berteriak sebelum akhirnya dia dipukul berkali-kali oleh pria itu. Orang-orang yang berada di sana mendengar teriakan dan melihat Anne yang sedang dibawa oleh pria itu. Namun apa daya, mereka yang takut jika pria itu akan menembaknya hanya bisa melihat saja. Dua dari mereka menghubungi 911, mengabarkan telah terjadi sesuatu di sana. Karena dipukul secara bertubi-tubi, akhirnya Anne pun pingsan dan pria itu membawanya pergi dari sana. 1 jam kemudian setelah menerima panggilan darurat itu, para polisi pun sudah berada di TKP. Seorang polisi yang bernama Mike menemukan barang-barang Anne tercecer di area parkiran, termasuk tas yang berisikan identitasnya. Atas dasar hal itu, Mike pun menuju kediaman Anne, yang ternyata ayah Anne merupakan teman Pak Paul itu. Di sana Mike pun menjelaskan kronologinya sesuai keterangan dari para saksi yang melihat kejadian tersebut. Di tengah pingsannya, Anne pun terbangun karena takut akan memberontak. Si penculik itu menodongkan pistol agar mau diajak kerjasama. Anne bingung dan terdiam.
mengisyaratkan bahwa dirinya tidak mengenali pria yang ada di hadapannya tersebut, dan motifnya pun belum diketahui. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya berhenti, dan pria itu menurunkan N di suatu tempat sambil berkata, "Jika kamu bisa melepaskan ikatanmu, maka kamu boleh pergi." Pria itu memberi kesempatan kabur kepada N, tapi semua itu sia-sia, karena dengan mata yang tertutup serta tangan yang diikat, mustahil untuk bisa melepaskannya. Belum lagi dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Karena tidak berhasil, si penculik itu membawanya kembali dan pergi dari sana untuk meneruskan perjalanan. Time's almost up. Di dalam mobil, pria itu mencoba untuk meraba-raba N, tapi dia memberontak. Sedikit terjadi kegaduhan di dalam sana. Akibatnya, membuat si penculik kehilangan kendali saat menyetir dan masuk ke dalam rawa. Si penculik berhasil keluar dari mobilnya yang mulai tenggelam, sedangkan N masih berada di dalam sana yang terpasang sabuk pengaman dengan tangan yang masih terikat. Dia hanya bisa pasrah ketika air perlahan menenggelamkan seluruh tubuhnya. Pria tersebut yang tidak mau kehilangan mangsanya bergegas memotong sabuk pengaman dan membawa N ke daratan. Di sisi lain di rumahnya N, para polisi mulai mengumpulkan informasi untuk menyelamatkan N sambil menunggu telepon yang masuk. Mereka berencana untuk mengekspos berita kehilangan N di stasiun televisi. Namun itu semua harus dipertimbangkan kembali, mengingat keselamatan N yang dapat terancam saat sang penculik panik melihat berita tersebut, yang pada akhirnya para polisi pun mengurungkan niatnya kembali. Di pagi harinya dengan tangan dan leher yang masih terikat, mereka berdua berjalan mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk bisa pergi dari sana. Secara kebetulan mereka melihat sebuah loader yang terparkir di pabrik tua. Lalu pria itu memanfaatkan loader tersebut untuk menarik mobilnya yang terperosok. Sementara N mengukir tulisan inisial namanya di sebuah batu. Hal itu dia lakukan untuk mengumpulkan barang bukti. Hingga di keesokan harinya ada telepon yang masuk. Ternyata itu adalah telepon dari seorang wartawan yang ingin mewawancarainya. Di waktu yang bersamaan datanglah seorang utusan dari FBI untuk membantu kasus penculikan N. Disinilah baru diketahui bahwa si penculik bernama Tony Zappa. Karena Tony sudah membawa N keluar wilayah Nebraska, mengakibatkan kasus ini menjadi masalah antar wilayah. Maka mau nggak mau FBI pun harus turun tangan. Kembali kepada Tony. Di dalam mobil mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka menanyakan namanya masing-masing. N yang diakui cerdas oleh orang-orang terdekatnya pun mulai membujuk Tony untuk melakukan panggilan telepon agar memberitahukan kepada keluarganya bahwa dia tidaklah diculik, melainkan sedang liburan, sehingga tidak ada lagi yang mengkhawatirkan dirinya. Tony yang mulai termakan bujukannya langsung menghubungi orang tua N di sebuah telepon umum. Namun sebelum sempat mengatakan itu semua, Tony malah memutuskan telepon tersebut karena dia juga ragu.
Lalu Anne meyakinkannya kembali. Dia mengatakan akan ikut bersama Tony, tapi dengan syarat dia harus menghubungi keluarganya agar keluarganya tidak panik. Ketika kembali menelpon, dia pun berkata, "I just looking for a quality vacation." Mike yang mendengar kata-kata itu merasa ada sesuatu yang janggal, yang mana seharusnya dia berkata quality vacation, bukan equality vacation. Nah, dari sinilah mereka sedikit mendapatkan titik terang. Ternyata maksud dari kata-kata Anne adalah sebuah petunjuk yang terdapat di sebuah plang yang terletak di kota Wyoming. Let's listen to that last thing she said. Don't worry. Didn't say a quality vacation. She said Looking for a quality vacation. Secara kebetulan Mike pun mengetahui wilayah tersebut dan langsung menuju ke sana. Disusul dengan tim FBI yang berada di wilayah Wyoming. Alert Wyoming authorities to No one would ever find us, Savannah. The moon was awful clear. Solo game. All that you once held dear. You felt that your life had been looted clean. Singkatnya, hari kelima mereka sudah berada di wilayah Livingston, Montana. Tony berhenti di sebuah rumah yang sepertinya tidak berpenghuni. Untuk sementara waktu mereka pun beristirahat di sana. Tony mulai memasak sesuatu untuk mereka makan dengan membunuh seekor anjing dan memasak dagingnya, seakan tidak terjadi sesuatu. Di sini Tony mengungkapkan isi hatinya dan ingin memiliki Anne seutuhnya. Dia juga berniat memulai hidup lembaran baru di sebuah rumah kosong yang jauh dari kota Nebraska. Rencana tersebut dia sampaikan kepada Anne. Anne hanya bisa mengiyakan keinginannya agar selamat. Di malam harinya, Tony memberikan cincin kepada Anne dan memaksanya agar dipasang tepat di jari manisnya. Karena merasa percaya kepada Anne, Tony pun meninggalkan Anne seorang diri. no, put it on the. It goes on the other finger. On the other finger. Beautiful. Ketika Tony sedang berada di kamar, hal itu diambil kesempatan oleh Anne dengan cara meraih sebuah telepon yang masih bisa digunakan dan menghubungi 911. Dalam obrolannya, dia sempat memberitahukan nama si penculik dan gambaran lokasi tempat sekarang mereka berada. Namun tiba-tiba Tony datang dan memergokinya. I need help. I've been kidnapped. He says his name is Tony. I don't know his Anne Sluty. Para polisi dan agen FBI yang mendapatkan informasi langsung mengarahkan semua pasukannya untuk menyergap tempat persembunyian Tony. Dan mereka berjanji kepada keluarganya akan membawa Anne dengan keadaan selamat. Namun saat mereka sampai di sana, ternyata tidak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong, tapi para polisi yakin bahwa mereka baru saja singgah di sini. Terlihat ada bekas makanan yang masih baru. Juga mendapatkan sebuah catatan yang Anne tulis pada selembar daun, bahwasannya mereka bergerak menuju ke arah utara. Keluarga Anne yang mendengar para polisi gagal mendapatkan mereka, dia merasa sangat sedih dan emosi kepada pihak kepolisian, karena sebelumnya mereka telah berjanji akan membawa Anne pulang dengan keadaan selamat. This isn't helping your family. Doing a good enough job, are they? You're for your parents. It's helping Anne. You need to get out of my way. Setelah ditelusuri lebih dalam, para polisi menemukan fakta bahwa Tony adalah seorang kriminal yang kasusnya tidak hanya melakukan satu kejahatan saja, melainkan dia terlibat dalam beberapa kasus pencurian dan kriminal lainnya. Hingga saat ini statusnya pun masih menjadi buronan. In and out of the place, totally blocked. And mother in St. Paul, Minnesota, said he was raised, still he escaped. Di sini Tony merasa sangat marah setelah apa yang dilakukan oleh Anne. Dia berencana akan menghabisinya. Saat dia sedang menggali tanah kuburannya sendiri, Tony pun berubah pikiran. Sebagai gantinya, Tony melakukan hal yang tidak pantas sampai Anne tidak berdaya. Tony, stop! Memasuki hari ke-6 penculikan,
mereka melanjutkan perjalanan menuju kota lain. Nah, jadi si Tony ini guys, hobinya selalu berpindah-pindah keluar kota tanpa arah dan tujuan guna menghindari kejaran para polisi. Bermodalkan uang hasil curian dari berbagai pusat perbelanjaan, akhirnya sampailah mereka di suatu tempat. Tony menyuruh Anne untuk membersihkan diri. Di sisi lain, para polisi berhasil menemukan tempat Tony tinggal. Ternyata dari kecil Tony tinggal bersama neneknya. Di sana mereka menanyakan tentang siapa Tony sebenarnya kepada sang nenek. Neneknya menjawab bahwa Tony sebenarnya anak yang baik. Namun karena masa lalu yang kelam membuat dia menjadi seseorang yang temperamental. Sesuai keterangan dari neneknya, masa lalu Tony ini sewaktu kecilnya dia sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Ayahnya sering memukul dengan membabi buta. Dia sering menyaksikan sang ayah memukul ibunya sendiri. Nah, ayahnya Tony seorang pemabuk berat. Ya, pokoknya tidak mencerminkan seorang ayah yang sayang dengan anaknya. Akhirnya pada usia 11 tahun, Tony dibesarkan oleh neneknya dengan penuh kasih sayang. Tetapi setelah Tony beranjak dewasa, dia malah cenderung mengikuti perilaku ayahnya. Bahkan lebih parah lagi, juga banyak melakukan aksi kriminal seperti pencurian di berbagai pusat perbelanjaan, mencuri ban mobil di parkiran mal, mencuri mobil yang kemudian diperjualbelikan, dan penyelundupan senjata secara ilegal. Makanya dia selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Lalu apa motif dia menculik Anne? Ya, dia nggak ada motif dan tidak direncanakan. Hanya saja secara kebetulan saat dia sedang melancarkan aksinya di sebuah mall, dia melihat Anne dan tertarik kepadanya. Lalu dibawalah dia seperti yang ada di film ini. Di rumah singgahan sementara, Anne menemukan TV yang masih bisa digunakan. Lantas dia pun menyalakan televisi tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika melihat berita penculikan dirinya, yang mana semua identitas si pelaku hingga mobil yang mereka kendarai telah diketahui oleh polisi. Mengetahui hal itu lantas membuat Tony panik dan marah kepada Anne. Saking paniknya, dia pun membawa Anne pergi dari sana menggunakan mobil curian. Singkatnya, Meg dan para polisi lainnya menemukan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Tony. Di sini, Meg kembali menemukan petunjuk sebuah catatan yang ditinggalkan Anne di dalam boneka beruang mini pemberian sang kekasih. Ton dan Anne kembali berhenti di sebuah rumah kosong. Di sana ada seorang saksi mata yang melihat mereka berdua seperti mencurigakan. Lalu pria itu pun menghubungi polisi. Di malam harinya saat Tony uring-uringan akibat kehabisan narkobanya, tiba-tiba tim FBI dan para polisi mengepung tempat tersebut. Dari luar mereka meminta Tony agar bersikap kooperatif. Karena panik, Tony yang telah dibesarkan oleh neneknya meminta untuk menghubungi sang nenek. Dalam pembicaraan mereka, Tony berniat untuk menghabisi Anne lalu menembak dirinya sendiri. Namun sang nenek yang religius tentu mencegah dan melarang perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Sebenarnya Anne ketakutan dengan keadaannya yang mengancam saat ini. Namun dia tetap tenang dan membujuk Tony untuk melepaskannya. Setelah melewati negosiasi yang cukup lama, kurang lebih selama 10 jam, akhirnya Tony bersedia membawa Anne keluar dan menyerahkan diri. The FBI comes in there hard, and nobody's gonna shoot you, but you got about 20. Listen to me. Nobody's gonna shoot you. If I come out there, you're gonna shoot me. You're not gonna be able to stop them. Lie down on the ground. Ketika berada di luar dan sudah dirasa aman, Anne pun langsung berlari ke arah Mike. Sementara Tony berhasil ditangkap.
Di akhir film kita diperlihatkan Anne yang kembali ke keluarganya setelah kurang lebih 6 hari diculik. Dengan penuh harapan dan disertai dengan doa, Anne pun kembali dengan keadaan selamat.